Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan gadis muda dan cantik bernama Sri. Sri hidup di bawah garis kemiskinan dan hanya memiliki sang ayah sebagai satu-satu keluarganya yang tersisa. Kondisi ayah Sri juga sekarang sedang sakit-sakitan. Mau tidak mau, Sri yang harus bertanggung jawab untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Sri bekerja pada Yukminah, pemilik usaha warung makan yang ada di desanya. Namun penghasilannya sebagai pelayan di warung belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Apalagi dia harus membiayai pengobatan ayahnya yang sedang sakit. Singkat cerita, Yukminah memberikan selebaran lowongan pekerjaan yang dititipkan di warungnya. Di sini Sri agak keheranan, karena keluarga Atmojo ini tiap hari mencari orang untuk bekerja di tempatnya. Mina menjelaskan kalau keluarga Atmojo memiliki banyak cabang bisnis yang tersebar di Pulau Jawa. Dan di sini mereka berpikir kalau lowongan pekerjaan itu sedang mencari karyawan untuk ditempatkan di salah satu bisnis keluarga mereka. Mina terus membujuk Sri untuk melamar kerja di tempat Atmojo, karena gajinya juga lumayan besar. 10 juta di tahun 2003, mungkin kalau dibandingkan dengan sekarang jumlahnya bisa mencapai 50 juta ke atas. Tidak lama kemudian ada seorang pelanggan yang meminta air putih kepada Sri. Pelanggan itu terus menatap Sri dengan tatapan aneh. Sementara Sri heran karena lauk yang ada di piring orang itu tidak disentuh sama sekali. Kemudian pria misterius itu tiba-tiba pergi dan meninggalkan uang 500 perak. Sri langsung berteriak karena uang yang dibayarkan pria itu kurang. Melihat kejadian itu, Yukminah tidak mempermasalahkannya. Dia menjelaskan kalau pria tadi sedang menjalankan puasa putih, di mana jika seseorang menjalankan puasa putih, dia hanya diperbolehkan untuk makan nasi dan minum air putih saja. Lalu setelah pulang kerja, Sri menyempatkan diri datang ke rumah keluarga Atmojo untuk ikut melamar kerja di sana. Di dalam sudah terlihat banyak gadis lain yang juga ikut melamar. Beberapa dari mereka ada yang mengeluh tidak diterima kerja, padahal sudah memberikan ijazah SMA-nya. Sri yang mendengar hal itu mentalnya mulai ciut. Orang yang ada ijazah SMA aja nggak keterima, apalagi Sri yang tidak mempunyai ijazah apapun. Akhirnya Sri pun mengurungkan niatnya untuk melamar di sana. Namun ketika dia hendak meninggalkan kediaman Atmojo, Sri tidak sengaja tertabrak mobil yang mau masuk ke dalam sana. Karena kejadian itu, si supir dan majikannya yang bernama Lydia langsung mengajak Sri untuk masuk ke rumah keluarga Atmojo. Di dalam, Lydia langsung mengobati luka yang ada di tubuh Sri. Sri bercerita sebenarnya dia ke sana ingin melamar kerja, namun dia mengurungkan niatnya dikarenakan tidak memiliki ijazah. Singkat cerita, Lydia mengajak Sri untuk dipertemukan dengan Mbah Karso Atmojo. Sesampainya di dalam kamar, Sri langsung bertemu dengan sosok Mbah Karso. Dia adalah kepala keluarga Atmojo yang menggantikan peran suaminya. Ketika melihat Sri, Mbah Karso langsung tahu kalau Sri ini lahir pada malam Jumat Kliwon. Mbah Karso menuturkan kalau mereka berdua saling membutuhkan. Sri butuh uang untuk mengobati ayahnya yang lagi sakit, sementara Mbah Karso membutuhkan Sri untuk merawat keluarganya. Di sini Mbah Karso berjanji mau membayari semua pengobatan dari ayah Sri, namun Sri harus bekerja dan mengabdi untuk keluarga Atmojo. Mengingat kondisi ekonomi keluarga Sri yang tidak begitu baik, akhirnya Sri pun menyetujuinya. Mbah Karso langsung mendekati Sri dan memotong sebagian rambutnya. Kemudian Sri dibawa masuk ke ruangan ritual, tempat mereka akan membuat suatu perjanjian. Kemudian Mbah Karso duduk di depan sesajen sambil berkata kalau saat ini Sri akan menjadi hambanya. Dan dengan ritual ini perjanjian mereka pun sudah direstui. Mbah Karso juga berkata kalau Sri tidak boleh mengkhianatinya, karena nyawa Sri sudah digadai di tangannya. Lalu Mbah Karso meminta Sri untuk membasuh bagian punggungnya. Melihat punggung Mbah Karso yang dipenuhi luka bernanah, Sri langsung ketakutan, dan dia nggak sanggup untuk melihatnya. Namun karena Sri sudah menjadi bagian dari keluarga Atmojo, mau nggak mau dia harus melakukannya. Mbah Karso berjanji luka itu tidak akan menular asalkan Sri menepati janjinya. Lalu kemudian Mbah Karso meniupkan asap ke wajah Sri, yang membuatnya langsung pingsan. Pada malam harinya Sri terbangun di dalam mobil dan dia diantar pulang oleh supir keluarga Atmojo. Sri ini bernama Sugi. Sebelum pergi, Sugi berpesan agar Sri tidak menceritakan semua kejadian yang dia alami tadi siang kepada siapapun, termasuk ayahnya sendiri.
Bapak pesan jaga diri yo. Singkat cerita, keesokan harinya Sri terbangun karena mendapatkan mimpi buruk. Dia juga melihat ada simbol aneh yang muncul di pergelangan tangannya. Sri mencoba menghapus simbol itu namun tidak bisa, karena sepertinya simbol itu sudah tertanam di bawah kulitnya. Beberapa jam kemudian Sri kembali dijemput supir keluarga Atmojo, yaitu si Sugi, untuk memulai pekerjaan barunya. Sebelum pergi, Sri berpamitan dan berpesan kepada ayahnya untuk rajin meminum obat dan merawat diri selagi Sri pergi untuk mencari uang. Di dalam mobil, Sri berkenalan dengan dua wanita lain yang juga bekerja di sana. Mereka bernama Erna dan Dini. Namun yang baru bekerja di sana hanya Sri dan Erna, sedangkan Dini sudah lama bekerja di tempat keluarga Atmojo. Dan Sugi menjelaskan kalau Dini sudah memiliki banyak pengalaman bekerja di sana. Mereka pun pergi sampai masuk ke tengah hutan, hingga akhirnya Sugi berhenti di suatu tempat untuk melakukan tugasnya. Dia turun dari mobil dan memberikan persembahan di bawah pohon yang terdapat payung muto sebagai pembatas area. Sugi melukai tangannya dan meneteskan darahnya ke tempat persembahan. Setelah memberikan persembahan, Sugi kembali ke mobil dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka sampai di rumah tua yang berada di tengah hutan, dan di tempat inilah mereka akan menjalankan pekerjaannya. Sugi menjelaskan kalau di tempat ini tidak ada listrik, jadi mereka harus menyalakan lampu manual sebelum hari mulai gelap. Di tempat itu, Erna keheranan, karena melihat ada satu ruangan yang digembok sangat rapat dari luar. Begitu juga dengan Sri, dia ikut heran ketika melihat tanggal di rumah itu, penuh dengan coretan silang berwarna merah. Setiap tanggal di sampingnya tertulis angka lain sampai ke angka 1000, dan tanda silang di tanggal itu berhenti di angka 995. Di sini Dini menjelaskan di hari ke-1000 itulah mereka baru bisa pulang. Tidak lama kemudian pria tua masuk ke rumah itu. Dia bernama Mbah Tamin. Mbah Tamin langsung menyuruh Sugi untuk menunggu di luar. Dia juga meminta 3 wanita itu untuk mengenakan kain jari tradisional Jawa. Kain itu sudah dibasuh menggunakan air kembang 7 rupa dan diasapi dengan kemenyan. Mbah Tamin berkata kalau kain itu bisa melindungi mereka dari sosok yang jahat. Sebelum masuk ke ruangan yang terkunci, Mbah Tamin menyuruh Dini untuk mengambil air di dapur, sementara Sri dan Erna duluan masuk bersama. Setelah mereka masuk ke dalam, Sri dan Erna langsung mencium aroma yang sangat busuk. Di dalam kamar itu juga terlihat ada keranda mayat yang tertutup dengan kain coklat. Tidak lama kemudian Dini menyusul masuk dan menutup pintu kamarnya. Mbah Tamin langsung memberikan tutorial cara melakukan ritual bernama Basusedo. Dini langsung membuka kain penutup keranda tersebut. Setelah kerandanya terbuka, Sri dan Erna sangat terkejut ketika melihat ada seorang gadis yang terbaring di atas keranda itu, dengan bau busuk yang sangat menyengat. Mbah Tamin menjelaskan kalau gadis ini bernama Dela Atmojo, cucu dari Mbah Karso Atmojo. Mbah Tamin juga berkata kalau Dela adalah korban dari santet. Sekarang tubuhnya dikuasai oleh iblis jahat bernama Sengarturi. Iblis itu akan bertahan di tubuh Dela selama 1000 hari, dan jika mereka tidak melakukan sesuatu sampai hari ke-1000, Dela akan hilang selama-lamanya. Dan ritual Basusedo ini bukan cara untuk menyelamatkan Dela. Ritual tersebut hanya untuk menenangkan iblis Sengarturi yang bersarang di tubuh Dela. Ritual itu harus dimulai saat senja tiba dan selesai sebelum matahari terbenam. Dan jika selesai, pit itu harus diputar kembali ke posisi semula. Setelah itu, Mbah Tamin langsung meminta Dini untuk memutar kasetnya. Dengar baik-baik dan ikuti semua perintah saya. Dari kaset itu terdengar suara Mbah Karso yang menjelaskan tata cara dari ritual tersebut. Mereka harus mengikuti semua perintah dari Mbah Karso dengan benar. Di sini yang pertama melakukan ritual adalah Dini. Dini mempraktekannya kepada Sri dan Erna sambil mendengar petunjuk dari kaset itu. Mbah Karso menyarankan ketika membuka keranda pastikan tangan dan kaki Dela terikat dengan kuat, karena kalau tidak itu sangat berbahaya. Dini mulai membasuh tubuh Dela menggunakan air kembang tadi. Ketika membasuh, mereka juga harus mengikuti mantra yang diucapkan oleh Mbah Karso. Namun sialnya pada saat Dini sedang membasuh wajah Dela, tiba-tiba tangannya digigit oleh si iblis. Dengan cepat Mbah Tamin langsung menenangkan iblis itu menggunakan basuhan air kembang 7 rupa. Sementara Sri yang ketakutan melihat kejadian itu langsung bergegas pergi dari sana. Erna yang juga kebingungan gak tahu harus kemana, akhirnya dia pun mengikuti Sri biarpun mereka gak tahu arah tujuan.
Sri berkata kalau dia tidak akan sanggup melakukan pekerjaan seperti itu. Ketika mereka sampai di pohon yang ada payung muto, tiba-tiba mereka berdua mimisan dan akhirnya pingsan. Melihat kejadian itu, Sugi yang menyusul langsung membawa mereka kembali ke rumah tersebut. Pada saat mereka sudah tersadar, Mbah Tamin menjelaskan kalau mereka berdua sudah membuat perjanjian yang tidak bisa dilanggar. Area tersebut juga sudah dipagari secara goib untuk menghalangi Dela maupun iblis Sengar Turi agar tidak bisa keluar dari hutan ini. Mereka hanya perlu membasuh dan menjaga Dela selama 4 hari ke depan, sampai ritual 1000 hari itu berakhir. Lalu Mbah Tamin dan Sugi pun meninggalkan tempat itu. Dan pada malam itu mereka sudah memasuki hari ke-997. Kemudian Dini langsung mencoret tanggal di hari 996 yang telah mereka lewati. Pada malam itu mereka bertiga masih belum bisa tidur dan terus membicarakan Dela yang terkena santet. Dini sebagai senior di pekerjaan itu menjelaskan kalau keluarga Atmojo memang memiliki banyak musuh pada saingan bisnisnya. Sejak dirasuki oleh iblis Sengar Turi, Dela sudah membunuh banyak anggota keluarganya, termasuk ayah dan ibunya sendiri. Hingga akhirnya Dela berhasil ditangkap ketika dia hampir ingin membunuh Mbak Karso. Dan setelah adanya ritual Basusedo, iblis Sengar Turi mulai bisa mereka kendalikan. Dini meminta Sri dan Erna untuk bekerja sama merawat Dela, karena ritual itu tinggal tersisa 3 hari lagi, dan setelah itu mereka bisa mendapatkan gaji 10 juta tiap bulannya. Sebenarnya tempat itu apik ya, Sri. Dela lapo ya? Gak digowo ke dokter ae. Sri, Erna, ayo ke tempat pompa. Yo, Mbak. Banyune pindahno ke baskom. Singkat cerita, ketika Sri melintas di depan kamar Dela, dia mendengar ada suara wanita yang meminta tolong. Lalu Sri mendekati pintunya dan melihat ada sosok bayangan yang melintas. Namun ketika dia mengintip ke dalam, dia melihat kalau keranda itu masih tertutup dengan kain. Sri langsung pergi ke dapur dan menceritakan hal itu ke Dini. Dini pun menjelaskan kalau suara dan bayangan itu ulah dari iblis Sengar Turi yang berusaha mengelabui mereka. Di sisi lain, Dini juga lagi kesel karena pompa airnya tiba-tiba macet, dan kalau tidak ada air mereka tidak bisa melanjutkan ritualnya. Dini pun menyuruh Erna untuk membasuh Dela sendirian, dengan air seadanya, sementara Dini mengajak Sri untuk memperbaiki pompa air yang lagi rusak. Sebenarnya di sini Erna agak takut kalau sendirian, tapi gimana lagi, kalau pompa air itu rusak mereka nggak bisa mendapatkan asupan air yang cukup untuk melakukan ritual yang berikutnya. Singkat cerita, pada malam itu sudah masuk ke hari 998. Mereka pun tidur bertiga di satu ranjang. Saat lagi asik tidur, tiba-tiba Sri bermimpi. Dia terbangun di suatu lubang. Di sana Sri mendengar ada suara wanita meminta tolong, dan dia pun langsung mencari sumber suara tersebut. Di dalam ladang tebu yang sangat luas, Sri kembali mendengar suara meminta tolong, dan suara itu persis seperti suara Dela. Namun tanpa dia sadari, di belakangnya sudah ada pria misterius berbaju hitam. Pria itu pun berlari menuju ke arah Sri, yang akhirnya membuat Sri terbangun. Ketika terbangun, Sri kaget karena ada daun tebu di tangannya. Bahkan di kakinya juga terdapat rumput yang menempel ketika dia sedang berlari di alam mimpi. Lalu pada saat mereka sedang sarapan, Sri langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Dini dan Erna. Namun Dini tidak terlalu memperdulikannya. Dia menganggap kalau Sri ini cuma kelelahan. Singkat cerita, pada sore harinya giliran Sri yang akan menjalankan ritual tersebut. Dia masuk ke kamar Dela sambil membawa ember berisi air dan sebuah lampu. Namun sebelum dia memulai ritualnya, Sri agak heran melihat bunga sesajen yang bertebaran di lantai. Kemudian Sri lanjut dengan menghidupkan lilin lalu memutar kasetnya. Namun suara dari kaset itu berbeda dari biasanya, malahan terdengar seperti suara kaset yang rusak. Kemudian Sri mendengar suara Dela yang memanggilnya. Sri langsung membuka keranda tersebut lalu duduk di samping Dela. Sri bercerita kepada Dela tentang mimpi yang dia dapat semalam. Sri berkata sepertinya mendengar suara Dela yang sedang meminta tolong. Lalu Sri dikagetkan dengan suara kaset rekaman yang terdengar seperti suara kaset rusak. Lalu pada rekaman itu terdengar Mbah Karso meminta agar keranda serta tali yang terikat di tangan dan kaki cucunya harus dibuka. Tentu saja Sri merasa ada yang janggal, karena pertama kali mendengar tutorialnya. Mbah Karso mengingatkan sebelum mereka membuka keranda tersebut.
Mereka harus memastikan tali di tangan dan kaki cucunya harus terikat dengan kuat. Kok sekarang rekaman itu malah menyuruh untuk membuka talinya? Sri yang penasaran mencoba untuk memutar ulang rekamannya dari awal. Namun alat pemutar kaset itu malah rusak. Bahkan lilin serta lampu di dalam kamar itu tiba-tiba mati semua. Ketika Sri berusaha menghidupkan kembali lilin tersebut, tiba-tiba sosok Sengar Turi yang terlihat seperti kuyang muncul di belakangnya. Dia juga terus mengganggu Sri dengan meniup lilin yang telah Sri hidupkan. Sementara itu Della terus merintih dan meminta tolong. Dia meminta Sri untuk mendekat kepadanya. Lalu tiba-tiba jasad Della berubah menjadi Sengar Turi yang sangat mengerikan. Mendengar teriakan Sri, Dini langsung masuk dan berusaha menyelamatkannya. Dini langsung memakai kain jari dan membantu Sri untuk menuntaskan ritual basuh sedo yang belum terselesaikan. Di sini Dini terlihat sangat kesal karena Sri tidak menjalankan ritual itu dengan semestinya. Dini juga bertanya kepada Erna apakah sebelumnya dia menjalankan ritual tersebut dengan benar. Erna pun dengan gugup menjawab kalau dia sudah menjalankan ritual tersebut dengan benar. Iki lapo sih? Singkat cerita, pada malam itu masuk ke hari 999, di mana ritual tinggal tersisa 2 hari lagi. Sri kembali bermimpi dan mendengar suara Della yang meminta tolong. Sri berjalan menuju ke sebuah gubuk yang berada di tengah ladang tebu. Lalu dari bayangan kaca, Sri kembali melihat sosok pria berbaju hitam, sambil membawa kapak berdiri tepat di belakangnya. Lalu Sri kembali terbangun dengan rambut yang sudah terpotong. Namun kali ini Sri tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun dan dia menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Lalu dari jendela Sri tidak sengaja melihat Erna yang sedang berusaha membuka pintu kamar Della. Tidak lama kemudian pandangannya teralihkan ketika melihat Mbah Tamin yang datang ke sana. Sri dan Erna pun mendekati Mbah Tamin dan membantunya untuk mengangkat barang bawaannya. Lalu kemudian di sana mereka berdua heran ketika melihat Sugi yang dari tadi sibuk menggali tanah. Ketika Mbah Tamin ingin membuka kamar Della, Sri pun menceritakan semua kejadian yang dia alami kemarin. Namun Mbah Tamin sudah mendengar semua cerita itu dari Dini. Mbah Tamin menjelaskan kalau suara kaset rekaman itu berubah karena ulah dari Sengar Turi yang berusaha menipunya. Mbah Tamin menyarankan Sri untuk tetap tenang karena ritual tersebut tinggal tersisa sehari lagi. Mbah Tamin pun masuk ke dalam kamar untuk mengecek kondisi dari cucu Mbah Karso. Setelah itu Mbah Tamin dan Sugi kembali pergi sementara Dini, Sri, dan Erna masih tetap tinggal untuk melakukan ritual yang terakhir. Mereka yang penasaran pun membuka terpal untuk melihat tugas yang dilakukan oleh Sugi. Ternyata dari tadi Sugi menggali liang kubur, tapi entah untuk siapa. Singkat cerita, sebelum hari senja tiba, Dini dan Erna pergi ke dapur untuk mengambil air. Di sini mereka mulai curiga takutnya nanti dari mereka ada salah satu yang akan tewas dan dijadikan tumbal. Erna yang mulai ketakutan mengajak Sri untuk kabur dari sana ketika ada kesempatan. Lalu Dini muncul di belakang mereka dan mengingatkan bahwa ritual kali ini tidak boleh lagi ada kesalahan. Namun saat diputar kaset itu tidak memulai dari awal, melainkan langsung masuk ke tahap pembasuhan kaki. Dini pun memutar kembali kaset itu hingga kembali ke awal, tapi masalah lain kembali muncul, di mana ember yang mereka bawa ternyata bocor. Dengan cepat Sri kembali ke dapur untuk mengambil air. Namun karena pompa airnya kembali macet, Sri pun tidak bisa mendapatkan cukup air untuk ritualnya. Sementara matahari sudah mulai tenggelam. Dini pun menyusul ke dapur untuk membantu Sri memompa airnya. Sementara Erna akan menjaga Della dari depan pintu kamar. Ketika mereka berhasil mendapat air yang cukup, mereka pun kembali ke kamar. Namun Della sudah tidak ada di atas keranda. Ternyata Della sedang nangkring di sudut kamar. Dengan perlahan Dini membujuk Della agar kembali tidur di atas keranda. Lalu tiba-tiba mendengar keributan dari dalam kamar, Erna langsung masuk untuk menyelamatkan Dini dan Sri. Namun Della langsung menarik kakinya dan menggigit pundak Erna. Mereka sempat kesulitan menghadapi amukan dari iblis Sengar Turi. Lalu Sri menyiram air kembang 7 rupa ke tubuh Della, hingga akhirnya Della mulai melemah dan tidak sadarkan diri.
dan mereka pun dengan cepat kembali menidurkan Della ke atas keranda. Iblis Ngarturi berkata kalau mereka semua adalah bocah kliwon yang pantas untuk dijadikan tumbal. Beruntung dari serangan itu Erna masih selamat dan hanya mengalami luka ringan. Singkat cerita, pada malam itu sudah masuk hari yang ke-1000. Sambil kesakitan, Erna berkata kalau sepertinya mereka bertiga hanya akan dijadikan tumbal. Erna berpikir Mbah Tamin sengaja menumbalkan mereka untuk menggantikan nyawa Della. Ditambah lagi Sugi sudah menggali tanah di depan rumah ini untuk dijadikan sebagai kuburan. Sri mulai merasa tidak kuat. Dia nggak menyangka kalau pekerjaan yang ingin dia lamar malah berakhir dengan tragis. Namun Dini membantah semua tuduhan Erna. Dia kembali teringat dengan kejadian ketika Della masih tinggal di rumah Mbak Karso. Waktu itu sebelum ada Sri dan Erna, Dini bekerja bersama dua wanita lain bernama Jum dan Rati. Namun suatu ketika mereka melakukan kesalahan yang cukup fatal, di mana mereka tidak melakukan ritual Susedo sampai tuntas, sehingga Iblis Ngarturi membunuh mereka berdua. Karena kejadian itu, Dini sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun Mbah Tamin berusaha menolong Dini agar dia tidak mati di tangan Sengarturi. Dan dia percaya setelah ritual sampai hari ke-1000 selesai, semuanya akan baik-baik saja. Singkat cerita, keesokan harinya mereka mendapati gembok kamar Della yang sudah rusak. Pada saat masuk ke dalam, mereka tambah dibuat kaget ketika melihat jendela di kamar Della yang sudah jebol. Dan Della juga sudah menghilang dari kamarnya. Padahal ritual tinggal tersisa beberapa jam lagi, namun masalah yang datang semakin memburuk. Dini teringat kalau area ini sudah dipagari oleh Mbah Tamin, yang kemungkinan Della masih berada di sekitar sini. Dengan cepat Dini, Erna, dan Sri berpencar untuk mencari keberadaan Della. Ketika sudah sampai di salah satu perbatasan, Dini melihat payung Muto itu sudah terjatuh. Dia pun kembali menancapkan payungnya ke tanah. Lalu tiba-tiba, sementara di sisi lain Sri juga berhasil menemukan payung Muto sebagai tempat perbatasan. Namun tanpa dia sadari, Della sudah berada di belakangnya. Della berusaha membunuh Sri dengan mencekiknya. Tapi untung Mbah Tamin datang dan langsung menyelamatkan Sri. Ketika Della sudah mulai lemah, Mbah Tamin kembali mengikatnya. Namun dari belakang tiba-tiba ada orang yang mencocol punggung Mbah Tamin menggunakan pisau. Dan ternyata orang itu adalah Erna. Dia ditugaskan seseorang untuk melepaskan Della. Dan selama ini Erna lah yang sudah menyabotase ritual Basusedo. Seakan ritual tersebut selalu mendapat masalah. Dia jugalah yang sudah melepas ikatan Della sebelumnya. Dia sengaja melakukan itu semua agar Della tidak bisa diselamatkan sampai hari ke-1000. Ini harus aku lakukan, Sri. Karso yang memulai ini semua. Erna pun berusaha membunuh Sri. Tapi untung Sri masih bisa melawan dan memukul kepala Erna menggunakan batu sampai dia terjatuh. Terlihat Erna tidak bergerak lagi. Ketika Sri mengeceknya, ternyata kepala Erna sudah tertancap ranting kayu. Dan akhirnya Erna pun tewas. Mereka kembali membawa Della dan jasad Erna ke rumah tua. Tidak lama kemudian terlihat Mbah Karso juga datang ke sana. Sri yang sudah ketakutan berniat ingin kabur dari tempat itu. Dia takut nanti akan disalahkan atas kematian Erna. Namun Dini terus membujuknya. Ketika di hadapan Mbah Karso, Sri hanya bisa menangis dan meminta maaf karena telah membunuh Erna. Tapi Mbah Karso berkata kalau itu bukan kesalahan Sri. Dia juga berkata cuma Sri yang bisa menyelamatkan cucunya. Mbah Tamin menambahkan cuma darah Sri yang memiliki aroma persis seperti Sabdo Kuncoro, orang yang sudah mengirim santet ini kepada keluarga Atmojo. Dan mimpi yang dialami oleh Sri pada saat tidur, sebenarnya itu bukanlah mimpi, melainkan dunia sukma, dan di sanalah roh Della disekap. Selama perjalanan hari ke-1000, cuma Sri satu-satunya orang yang berhasil berhubungan dengan Della di alam sukma, dan cuma hari ini Sri bisa menyelamatkan Della. Mbah Karso tidak mau semua usahanya selama ini menjadi sia-sia. Setelah pikir panjang, akhirnya Sri pun mau menyelamatkan Della. Mereka pun langsung bersiap dan memasukkan Della ke lubang yang sudah digali Sugi sebelumnya. Mbah Tamin meminta Dini untuk terus melakukan ritual Basusedo, supaya ketika Sri masuk ke alam sukma, Iblis Ngarturi tetap tenang dan tidak mengganggunya. Sebelum masuk ke dalam lubang, Mbah Karso memberikan pisau kecil kepada Sri, karena di alam sana ada Sabdo Kuncoro yang akan menghalanginya. Setelah itu Sri pun mulai turun ke dalam lubang. Mbah Tamin berkata kalau dunia nyata dan dunia sukma berbeda. Jika di dunia nyata siang, maka di sana malam, dan sebaliknya.
Sri hanya memiliki waktu sampai sebelum matahari terbit. Jika hari sudah terang, maka Sewu Dino akan berakhir, dan Della tidak bisa lagi diselamatkan. Sugi pun mulai menyiramkan darah sapi segar ke seluruh tubuh Sri. Seketika itu Sri terbangun di alam sukma yang sudah gelap. Dengan pisau pemberian Bakarso, Sri menyusuri ladang tebu dengan penuh waspada. Dia pergi menuju ke rumah tua tempat roh Della disekap. Sialnya di dunia nyata, Dini kehabisan air kembang yang digunakan untuk menenangkan Sengar Turi. Dia meminta Bahtamin untuk mengisi kembali airnya. Namun Sengar Turi yang sudah ganas langsung menyerang Dini dan juga Bahtamin. Di sisi lain, Sri berhasil menemukan tempat Della disekap. Namun Sabdo Kuncoro berhasil memergokinya dan berhasil melukai kepala Sri. Dengan cepat Sri mencocokkan pisau ke tubuh Sabdo Kuncoro yang membuatnya meringis kesakitan. Lalu Della berteriak memberitahu Sri untuk mengambil kuncinya di tubuh Kuncoro. Hingga akhirnya Sri berhasil masuk dan bertemu dengan ruh Della yang disekap di dalam kelambu putih. Sementara di alam nyata, Sugi masih berusaha menahan serangan dari iblis Sengar Turi. Namun iblis itu berhasil melukai kaki Sugi, dan sekarang giliran Bakarso yang akan dia serang. Lalu Bakarso menjelaskan kalau sebenarnya Sengar Turi ini adalah anaknya, sebelum Kuncoro menculik dan mengambil Sengar Turi darinya. Di sisi lain, Sri langsung membawa Della keluar dari rumah tersebut. Namun Kuncoro kembali menyerangnya, dan dia berhasil menusuk dada kanan Sri. Della pun membantu Sri dengan memecahkan lampu hingga membuat Kuncoro terjebak di sana. Ketika Sri dan Della berhasil kabur, Sengar Turi pun menyadarinya. Dia langsung keluar dari tubuh Della dan pergi menuju ke alam sukma untuk menyerang mereka berdua. Namun Sri berhasil mencocol tubuh Sengar Turi menggunakan pisau yang dia bawa, yang membuat Sengar Turi kesakitan. Dengan cepat Sri pun membawa Della untuk masuk ke dalam lubang. Dan akhirnya dia kembali ke dunia nyata dan berhasil membawa ruh Della kembali ke tubuh aslinya. Di tempat lain kita melihat Sabdo Kuncoro juga kembali ke dunia nyata dengan membawa luka tusukan di perutnya. Di sini dia sangat sedih mengetahui Erna sudah meninggal. Ternyata Erna adalah kekasih dari Kuncoro yang ditugaskan untuk menggagalkan ritualnya. Tidak lama kemudian iblis Sengar Turi menghampiri Kuncoro untuk menagih janjinya. Beberapa hari kemudian Sri datang ke rumah keluarga Atmojo. Di sana Bakarso memberikan gaji yang sudah dia janjikan kepada Sri karena sudah berhasil menyelesaikan tugasnya. Lalu tiba-tiba Sri bertanya, apa benar keluarga Atmojo yang memulai semua masalah ini? Namun Bakarso tidak menjawabnya. Dia berkata lebih baik Sri tidak usah tahu lebih banyak tentang masalah ini, karena menurut Bakarso pengetahuan bisa membawa orang menuju kematian. Hingga akhirnya Sri malah mengembalikan uang tersebut dan langsung berpamitan untuk pulang. Di dalam perjalanan, Sugi berkata kalau keputusan yang diambil Sri sudah benar. Jika Sri mengambil uang itu, maka nasibnya akan sama seperti Sugi. Tidak bisa lepas dari keluarga Atmojo. Sugi mengingatkan agar Sri berhati-hati, karena Bakarso akan terus memaksa Sri untuk menerima uang tersebut. Sugi menjelaskan kalau dulu sebenarnya dia bekerja untuk Sabdo Kuncoro. Terakhir dia melihat majikannya itu kabur. Namun justru karena dia kabur, Sabdo Kuncoro berhasil selamat dari peristiwa berdarah ini. Sabdo Kuncoro sangat sedih ketika mengetahui seluruh keluarganya sudah tewas, karena terkena santet yang dikirim oleh keluarga Atmojo. Santet itu bernama Janur Ireng. Santet Janur Ireng biasanya digunakan untuk membunuh seluruh keluarga, atau sekelompok orang secara bersamaan. Orang yang terkena santet tersebut satu persatu akan memuntahkan darah hitam yang sangat kental. Selain itu mereka juga mendapat dorongan untuk menyakiti dirinya sendiri, mulai dari membentur-benturkan mukanya ke lantai hingga menusuk tubuhnya dengan pisau. Ya, itu artinya memang yang memulai semua ini adalah keluarga Atmojo. Karena sakit hati, Sabdo Kuncoro pun mencoba untuk membalaskan dendam kematian keluarganya. Di sisi lain kita melihat Sabdo Kuncoro sudah tewas di tempat ritualnya, karena dibunuh oleh Sengar Turi, iblis peliharaannya sendiri, dan tidak menepati janji kepada Sengar Turi, hingga akhirnya nyawa Sabdo Kuncoro yang menjadi tumbal.
Beberapa bulan kemudian, Sri mendengar ketukan pintu di depan rumahnya. Dia menemukan amplop berisi uang pemberian dari Mbah Karso. Kemudian Sri yang dari awal sudah menolak, dia pun menaruh uang itu di tengah jalan. Lalu simbol di pergelangan tangannya pun tiba-tiba menghilang. Dari kejauhan, Sugie merasa kalau Sri tidak bisa dibodohi. Akhirnya dia pun segera pergi dari sana. Dan film pun selesai.